Setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, M. Fajri Rifana meninggal dunia pada Kamis dini hari. Pemuda berbobot 300 kg itu dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Proses pemakaman dibantu belasan petugas Basarnas dan pemadam kebakaran. Tangis duka pelayat mengiringi pemakaman Muhammad Fajri Rifana di tempat pemakaman umum atau TPU Menteng Pulo, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Pemuda berbobot 300 kg ini meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 14 hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Fajri yang mengalami komplikasi penyakit dinyatakan meninggal oleh tim dokter pada Kamis dini hari. Iringan jenazah tiba pukul 2:30 sore, dibantu sejumlah petugas dari Badan SAR Nasional dan Rumah Duka Abadi RSCM. Penurunan jenazah Fajri ke liang lahat menggunakan tripod rescue yang disiapkan 9 petugas Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Pemakaman pada pukul 3 sore ini dilakukan dengan hati-hati sejak jenazah tiba di TPU. Untuk perbedaan tidak ada, karena emang kita sudah terbiasa dengan sistem pule ini. Karena sehari-hari kita selain latihan, kita sudah biasa latihan dengan sistem ini. Untuk perbedaan tidak ada. Untuk kesulitan kita pada saat menentukan titik angkor. Karena alhamdulillah kita dapat titik angkor dekat dengan pohon. Sejumlah 11 personil Badan SAR Nasional Special Group yang mengantar jenazah Fajri ke TPU Menteng Pulo ikut membantu pula menurunkan ke liang lahat. Kalau bencana alam mungkin terkendala di lokasinya ya Pak ya. Pasti banyak kendala yang kita hadapi. Kalau di sini cuman jalur evakuasinya aja yang kita mungkin antisipasi, itu yang agak sempit terus tidak stabil. Kita harus jaga korban agar tetap stabil di atas forklift dan sampai ada pergeseran atau korban terjatuh seperti itu. Fajri Rifana, pemuda 26 tahun akibat obesitas yang dialaminya. Dokter RSCM menyatakan Fajri mengalami infeksi paru-paru, kaki, dan kegagalan organ tubuh yaitu jantung dan sistem pencernaan. Surya Utomo, Arief Tidiawan, Jakarta. Dua pemuda bersenjata pedang yang menantang seorang Polantas berkelahi dibekuk oleh polisi. Informasi ini kami rangkum dengan 3 orang pelaku curanmor di Gresik yang babak belur dihajar massa dan terpaksa dievakuasi ke kendaraan taktis. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Rekaman video yang menjadi viral di media sosial memperlihatkan seorang pria yang mendorong anggota polisi lalu lintas. Bahkan pria tersebut mengancam dan mengajak duel anggota Polsek Margahayu bernama Aibtu Deni Suherlan. Peristiwa ini terjadi di Margahayu, Kabupaten Bandung pada bulan Mei lalu. Pria berinisial DS saat itu tengah dalam pengaruh minuman keras. Tak lama sesudah kejadian, ia dan seorang rekannya ditangkap polisi. Aibtu Deni Suherlan pada Kamis siang mengungkapkan setelah dirinya diberitahu oleh warga, polisi langsung melakukan pengejaran dan akhirnya kedua pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa 3 senjata tajam. Sebuah minimarket yang berada di Jalan Raya Magelang Purworejo di Dusun Tanggul Boyo, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Rabu siang dibobol maling. Pencurian diketahui pertama kali oleh seorang karyawan yang melihat dinding ruangan belakang telah jebol. Karyawan kemudian melapor ke atasannya dan langsung dilanjutkan ke polisi. Setelah dilakukan pengecekan, brankas telah rusak dan uang sebesar 25 juta rupiah yang berada di dalam brankas raib. Uang 200 ribu rupiah yang berada di meja kasir, sejumlah rokok, serta alat perekam CCTV juga digondol oleh pencuri. Kapolresta Magelang saat ditemui pada Rabu siang menduga pelaku beraksi pada malam hari dengan membobol dinding samping saat minimarket sedang kosong. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan polisi. Ratusan orang yang emosi melampiaskan kekesalannya saat tersangka pencuri motor dievakuasi menuju kendaraan taktis di Balai Desa Tanjung Widoro Mengare, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Rabu malam. Puluhan petugas Dalmas Polres Gresik sempat kewalahan karena massa terus merangsek ingin menghakimi tersangka. Akibatnya terjadi aksi dorong antara petugas dan massa. Aksi massa akhirnya mereda setelah polisi berhasil mengevakuasi tersangka ke dalam mobil rantis untuk dibawa ke Mapolres Gresik. Sejumlah saksi mata menyebutkan warga kesal karena kampungnya kerap disatroni oleh kawanan pencuri kendaraan bermotor. Tim Liputan CNN Indonesia.